Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi sekalian. Bagaimana kabar kalian semuanya? Bapak doakan mudah-mudahan kalian semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta selalu ada dalam kesehatan. Baiklah siswa dan siswi sekalian, pada hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Muatan pelajarannya yaitu 2 muatan pelajaran, PPKN dan Bahasa Indonesia. Baiklah, akan kita mulai. Untuk muatan pelajaran yang pertama yaitu muatan PPKN. Pada muatan PPKN ini kita akan belajar mengenai hak, kemudian kewajiban dan tanggung jawab. Jadi materi yang akan kita pelajari di muatan PPKN ini adalah tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab. Yang pertama, hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contohnya hak mendapatkan pengajaran, hak mengeluarkan pendapat. Kemudian ini ada contoh-contoh hak siswa di sekolah. Hak akan diperoleh setelah kewajiban dipenuhi. Hak siswa atau siswi di sekolah antara lain: 1. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, menggunakan fasilitas pembelajaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, mendapatkan penghargaan berupa piagam penghargaan atas prestasi yang dicapai. Keempat, mendapatkan porsi pengembangan sesuai potensi yang dimiliki. Yang kelima, memperoleh bimbingan dan konsultasi secara optimal dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh siswa dan siswi. Kemudian selanjutnya, mendapatkan perlindungan selama berada di lingkungan sekolah pada jam belajar dan penugasan. Kemudian, mendapatkan laporan dan umpan balik hasil proses pendidikan yang diikuti oleh siswa dan siswi. Nah, itulah definisi mengenai hak ya, serta contoh-contoh hak siswa di sekolah. Kemudian yang kedua, ada lagi kewajiban. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contoh, kewajiban di sekolah. Siswa di sekolah sebagai warga sekolah tidak dapat terlepas dari kewajiban. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan agar mendapatkan hak. Jadi, agar siswa-siswi mendapatkan hak di sekolah, maka mereka harus melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka selama ada di sekolah. Apabila kewajiban-kewajiban tersebut tidak dilaksanakan atau dipatuhi, maka akan mendapatkan sanksi dari sekolah. Berikut ini adalah contoh-contoh kewajiban seorang siswa atau siswi di sekolah. Yang pertama, mengikuti seluruh kegiatan sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Yang kedua, meninggalkan lingkungan sekolah dengan segera setelah kegiatan yang diikutinya berakhir. Yang ketiga, mewujudkan dan memelihara ketertiban, keamanan, keindahan, kekeluargaan, dan kerindangan. Yang keempat, hadir di sekolah sebelum bel sekolah dibunyikan. Yang kelima, memberi keterangan izin sakit atau berhalangan yang sah dari orang tua pada saat tidak masuk sekolah. Apakah itu izinnya dari orang tua atau wali, dokter atau polisi ya, pada saat tidak bisa masuk ke sekolah. Selanjutnya yang keenam, siswa wajib mengikuti upacara bendera. Yang ketujuh, siswa wajib memelihara seluruh fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Kedelapan, menyiapkan, menggunakan, dan memelihara seluruh peralatan dan perlengkapan belajar mengajar. Kesembilan, mematuhi berbagai ketentuan khusus yang mengatur penggunaan fasilitas di lingkungan sekolah. Kesepuluh, siswa wajib menggunakan pakaian sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan. Kesebelas, rambut harus rapi, tidak dicat, dan tidak mengganggu belajar. Untuk siswa putra, tidak melebihi kerah kemeja, alis mata, dan telinga. Kemudian yang ke-12, siswa wajib membawa alat-alat belajar, buku paket, buku catatan, buku tugas, dan alat-alat tulis. 13, siswa tidak diperkenankan meninggalkan kelas tanpa seizin guru kelas atau guru piket. 14, siswa tidak boleh membawa barang-barang yang tidak berhubungan dengan pelajaran ke sekolah. Kemudian yang ke-15, siswa wajib mengikuti ulangan yang diadakan sekolah. Nah, itulah contoh-contoh kewajiban siswa yang ada di sekolah ya. Kemudian ada lagi contoh kewajiban anak di rumah. Tadi kan kewajiban siswa di sekolah. Nah, sekarang kewajiban anak di rumah. Antara lain, yang pertama membantu orang tua. Yang kedua, belajar. Yang ketiga, belajar agama. Yang keempat, membereskan kamarnya. Yang kelima, menjaga kebersihan rumah. Yang keenam, patuh kepada orang tua. Yang ketujuh, menghormati anggota keluarga lain. Yang kedelapan, sayang kepada anggota keluarga. Kesembilan, bangun pagi-pagi. Kesepuluh, berpakaian rapi. Dan ke-11, meminta izin orang tua. Nah, itulah contoh kewajiban anak di rumah. Kita lanjutkan. Masih muatan PPKN. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu mengenai tanggung jawab. Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Nah, contoh tanggung jawab seorang siswa atau pelajar antara lain, yang pertama, belajar. Yang kedua, mengerjakan PR. Yang ketiga, melaksanakan jadwal piket. Yang keempat,
melakukan upacara bendera. Yang kelima, berbuat baik kepada guru dan teman di sekolah. Nah, itulah contoh tanggung jawab seorang pelajar atau siswa di sekolah. Ada banyak hal yang menjadi tanggung jawab, tugas, atau kewajiban seorang anak kepada orang tua. Contohnya, yang pertama, ini contoh tanggung jawab di rumah ya. Contoh tanggung jawab anak di rumah. Yang pertama, sayang kepada orang tua. Yang kedua, patuh terhadap perintah orang tua. Yang ketiga, menjadi anak yang baik. Yang keempat, rajin belajar menimba ilmu. Yang kelima, rajin ibadah dan mendoakan orang tua. Yang keenam, selalu siap membantu orang tua. Yang ketujuh, tidak membuat marah orang tua. Kedelapan, berupaya menjadi orang yang mandiri. Kesembilan, menjaga nama baik keluarga dan orang tua. Nah, itulah contoh tanggung jawab, baik itu di sekolah ataupun di rumah. Nah, itulah siswa dan siswi sekalian, pada muatan PPKN tersebut kita telah mempelajari mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Sekarang kita lanjutkan. Nah, untuk muatan pelajaran yang kedua adalah muatan bahasa Indonesia. Pada muatan bahasa Indonesia ini, kita akan belajar mengenai pantun. Yang pertama, ciri-ciri pantun. Kemudian yang kedua, kita akan belajar bagian-bagian pantun. Selanjutnya, jenis-jenis pantun ya. Apa yang dimaksud dengan pantun? Nah, pantun bukan sekedar susunan kata yang memiliki rima, melainkan rangkaian kata indah yang penuh dengan makna. Pengertian pantun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Tiap bait terdiri atas 4 baris yang bersajak atau AB. Tiap larik biasanya terdiri atas 4 kata. Baris pertama dan baris kedua adalah sampiran saja, dan baris ketiga dan keempat adalah isi. Pantun sendiri berasal dari kata patuntun, yang dalam bahasa Minangkabau memiliki makna penuntun. Pantun di dalam bahasa Jawa sering disebut atau dikenal sebagai parikan. Kalau dalam bahasa Sunda sering dikenal sebagai paparikan. Dan pantun dalam bahasa Batak disebut dengan umpasa. Kita lanjutkan. Masih muatan bahasa Indonesia ya. Selanjutnya, ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdiri dari 4 baris atau larik. Yang kedua, 1 baris. Baris pertama dan kedua pantun adalah sampiran. Jadi baris pertama dan kedua pantun adalah sampiran. Baris pertama dan baris kedua adalah
sampiran. Selanjutnya yang ketiga, baris ketiga dan keempat adalah isi. Yang keempat, memiliki sajak atau rima dengan pola ABAB atau AA. Seperti itu ya. Kemudian ada satu lagi. Satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Itu ya, ciri-ciri pantun. Kita lanjutkan. Masih muatan bahasa Indonesia. Bagian-bagian pantun. Seperti yang telah disebutkan di atas, pantun terdiri atas dua bagian, yaitu sampiran dan isi. Yang pertama, sampiran. Sampiran adalah dua baris pertama pada sebuah bait pantun dan biasanya tidak punya hubungan dengan bagian kedua. Sampiran berfungsi sebagai pengantar agar pantun tersebut memiliki rima yang tepat sehingga mudah diingat dan dipahami oleh pendengar. Kemudian bagian pantun yang kedua adalah isi. Isi adalah dua baris terakhir pada sebuah bait pantun. Isi berupa tujuan atau maksud dari pantun. Nah, itulah bagian-bagian dari pantun ya. Kemudian jenis-jenis pantun. Pantun berdasarkan siklus kehidupan atau usia manusia, yaitu yang pertama ada pantun kanak-kanak. Pantun kanak-kanak adalah pantun yang berkaitan dengan kehidupan masa kanak-kanak. Pantun kanak-kanak pada umumnya berisi tentang sukacita ya. Pantun anak-anak pada umumnya berisi tentang sukacita. Contoh pantunnya Bapak bacakan ya. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Nah, itulah contoh pantun kanak-kanak ya. Kemudian yang kedua, jenis-jenis pantun yang sesuai dengan usia manusia itu adalah pantun muda. Pantun muda adalah pantun yang masih ada kaitannya dengan kehidupan usia muda. Pantun orang muda bermakna tentang perkenalan, cinta, asmara, perasaan, dan lain sebagainya. Contoh pantun muda ya, Bapak bacakan. Hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Nah, itu contoh pantun muda. Kemudian contoh pantun yang sesuai dengan usia manusia itu adalah pantun tua. Pantun tua adalah pantun yang berkaitan dengan keadaan masa tua. Biasanya pantun ini membahas masalah kebudayaan, nasihat, agama, dan lain sebagainya. Contoh pantun tua akan Bapak bacakan ya, contoh isi pantun. Enak benar tinggal di batu jajar,
segar udaranya, indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar, agar cita-citanya kelak tercapai. Nah, itulah contoh pantun tua ya. Nah, itu jenis-jenis pantun yang sesuai dengan siklus kehidupan atau usia manusia. Kita lanjutkan. Kemudian ada lagi jenis pantun berdasarkan isinya. Yang pertama pantun nasihat. Apa itu pantun nasihat? Pantun nasihat adalah pantun yang berisi petuah dan nasihat untuk pendengarnya. Pantun ini bertujuan untuk mendidik dengan memberikan berbagai nasihat mengenai moral, tata krama, budi pekerti, dan lain sebagainya. Contoh pantun nasihat ya, contohnya. Ke dapur mengambil talas, untuk bekal nanti berkemah. Jika engkau ingin naik kelas, janganlah lupa belajar di rumah. Nah, itulah contoh pantun nasihat. Selanjutnya, pantun berdasarkan isi itu yang kedua adalah pantun jenaka. Pantun jenaka adalah jenis pantun yang lucu atau mengandung humor, sehingga dapat membuat tertawa orang lain. Pantun jenaka biasanya digunakan untuk menghibur pembaca atau pendengar, sehingga suasana lebih ceria. Contoh pantun jenaka, dengarkan. Jalan-jalan ke pinggir empang, nemu sendok di pinggir empang. Hati siapa tak bimbang, saya botak minta dikepang. Nah, itu contoh pantun jenaka ya. Kita lanjutkan. Kemudian pantun berdasarkan isinya. Yang ketiga adalah pantun kiasan. Pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau kiasan. Ciri pantun kiasan yaitu adanya perbandingan. Contoh, ini contoh pantun kiasan. Diam lisan banyak merenung, lompat tinggi anak tupai. Hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Nah, itulah contoh pantun kiasan. Dan yang keempat, ada pantun teka-teki. Apa yang dimaksud dengan pantun teka-teki? Pantun teka-teki adalah pantun yang berupa teka-teki atau tebakan. Pada pantun teka-teki, baris ketiga adalah pengantar sebelum bertanya. Adapun untuk baris keempat merupakan pertanyaan teka-teki. Contoh, ini contoh pantun teka-teki ya. Burung nuri, burung dara, terbang ke sisi taman kayangan. Terbang ke sisi taman kayangan. Cobalah cari, wahai saudara, makin diisi, makin ringan. Nah, itu ada pertanyaannya. Kira-kira apa? Jawabannya adalah balon, ya. Kan tadi sajaknya atau puisinya, burung nuri, burung dara, terbang ke sisi taman kayangan. Cobalah cari, wahai saudara, makin diisi, makin ringan. Nah, itu
Baris keempatnya adalah pertanyaan ya. Isinya adalah balon. Nah, itulah siswa dan siswi sekalian, pembelajaran tema 4, subtema 1, muatan PPKN dan bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahaminya serta bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dari Bapak diucapkan sekian dan terima kasih. Tidak lupa, sebagai motivasi dari Bapak untuk kalian semua, semangat terus untuk terus belajar ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.